ketua kelas siapkan kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir, Mak? Hadir Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, berarti semangat mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap, Bu. Oke, sudah siap semua ya. Baik, hari ini coba anak-anak Ibu semua perhatikan di sekitaran tempat duduknya, kanan, kiri. Coba lihat masih ada sampah atau belum, atau sudah tidak ada lagi. Kalau misalnya masih ada, silahkan dibuang ke kemana? Tong sampah. Coba perhatikan. Ini kita akan mempelajari materi baru. Sebelumnya kita kan udah mempelajari tentang, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Suhu dan kalor, Bu. Suhu dan kalor. Oke, betul William. Mengingat pembelajaran sebelumnya adalah suhu dan kalor. Oke, tepuk tangan dulu untuk William. Nah, hari ini kita akan belajar hal baru. Namun sebelum itu, Ibu mau ngecek dulu pemahaman awal anak-anak Ibu semua. Nah, jadi kita pakai Peerdeck, Bu, ada aplikasi baru nih. Nah, pasti kalian tertarik dengan aplikasi ini. Kodenya apa, Bu? Oke, baik. Kodenya itu. Oke, udah dibuka semua? Sudah, Bu. Nah, itu kan ada pertanyaan ya. Dan lalu ada gambar orang yang lagi main apa? Ayunan. Nah, lagi main ayunan. Nah, jadi pertanyaannya adalah berdasarkan gambar tersebut yang disebut dengan satu ayunan adalah. Nah, jadi anak-anak silahkan menjawab, kan udah dikasih kolom jawabannya tuh. Silahkan diketik, tapi jangan lupa bikin namanya dulu. Oke, waktunya sudah habis ya. Udah selesai semua kan? Udah, Sudah, Bu. Bu. Nah, oke. Sekarang Ibu bisa lihat jawaban kamu nih. Nih, jawaban dari Irma yang disebut satu jadi satu getaran itu adalah posisi awal suatu benda ini dari titik A lalu kembali lagi ke titik A, berarti A, B, C, B, A. Itu yang disebut dengan satu getaran. Oke, kita beri aplaus dulu untuk William dan Noni. Itu ya, karena tadi William dan Noni menjawab benar, maka William dan Noni Ibu kelompokkan pada satu kelompok. Baik, anak-anak Ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing kan? Sudah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan kegiatan berkelompok, anak-anak Ibu silahkan buka kembali atau aktifkan kembali Peerdeck-nya. Aktifkan kembali Peerdeck-nya. Lalu lihat di situ Ibu ada menampilkan apa coba Rosa? Ibu tampilkan apa? Gempa bumi, Bu. Gempa bumi. Ya, gempa bumi di mana tuh? Irma, Di Jawa ini, Bu. Di Jabar, di Cianjur. ya kan 2022 ya. Jadi ada gempa bumi Cianjur yang baru-baru ini, tahu kan beritanya? Tahu. Tahu. Nah, di samping itu coba kita lihat ada dua gambar. Nah, yang pertama itu ada primary wave animation. Jadi itu adalah gelombang P namanya. Nah, gelombang P, lalu yang di bawahnya ada gelombang S. Nah, coba Ibu tanya nih anak-anak Ibu sekalian, gelombang P itu apa saja ya yang membedakannya dengan gelombang S? Coba bisa dilihat dari ciri-cirinya juga. Ada apa saja? Bu, saya mau jawab, Bu. Iya boleh, silakan Irma. Kalau dilihat aja tuh ada yang panjang garisnya itu renggang ya, Bu. Terus ada yang lebih rapat garisnya kalau yang P. Kalau yang secondary itu nggak lurus, Bu. Ada yang bergelombang gitu. Ya, Kalau menurut saya yang primer itu terdiri dari rapatan dan renggangan, Bu. Sedangkan yang secondary itu berbentuk ada bukitnya, ada lembahnya, Bu. ya itu tadi tambahan jawaban dari William. Bagus juga jawabannya ya, tepuk tangan lagi.
jawabannya ini kan masih dalam hipotesis nih, dugaan-dugaan kalian. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang materi. Hari ini kita akan mempelajari materi besaran-besaran fisik pada gelombang. Nah, coba lihat, coba di next kan di peer deck-nya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau bacakan? Baik Bu, di dalam slide ini tujuan pembelajarannya ada 3 Bu. Yang pertama itu menjelaskan definisi gelombang. Yang kedua menjelaskan karakteristik gelombang mekanik. Yang ketiga menganalisis kasus gelombang pada air dan menghubungkan dengan karakteristik gelombang mekanik. Ya, itu tadi ya Rosa, ada 3 yang dibacakan oleh Rosa. Yang pertama definisi gelombang, karakteristik gelombang, dan menganalisis kasus gelombang pada air. Nah, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, itu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kamu kerjakan. Sudah dibagikan ya? Sudah dapat semua? Sudah Bu. Oke, nah sekarang Ibu perhatikan dulu Ibu di depan sini. Yang pertama ini kan Ibu ada kasih 2 lembar ya. Untuk kelompok 1 itu yang tujuannya apa, coba Noni baca Noni, tujuannya Noni? Menyelidiki dan menjelaskan besaran-besaran fisik pada gelombang mekanik. Oke, itu untuk kelompok Noni. Kalau untuk kelompoknya Irma apa Irma? Membedakan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal. Oke, itu. Nah, jadi dijawab pertanyaannya. Oke, silakan dikerjakan sekarang, waktunya 30 menit. Ya, waktunya sudah habis ya nak. Tadi Ibu cek juga kelompoknya Rosa sama Irma udah selesai, kelompoknya William dan Noni juga udah selesai. Nah sekarang siapa yang mau maju ke depan terlebih dahulu dari kedua kelompok ini? Kami Bu. Ya, maju, silakan maju. Oke, coba kita dengarkan dulu tanggapan dari kelompok lain. Gimana kelompoknya Noni dan William? Benar Bu, jawaban kelompok mereka udah benar Bu. Kita beri aplaus dulu untuk kedua kelompok. Oke, itu tadi jawaban dari teman-teman kita. Nah, jadi benar ya nak ya. Ini gelombang P itu ada rapatan, lalu ada regangan. Gelombang P itu tadi longitudinal. Ya, lalu gelombang S itu transversal, ada lembah dan ada bukit. Lembah dan bukit nih. Nah, jadi gelombang air itu termasuk gelombang apa? Gelombang transversal. Gelombang transversal. Nah, jadi tadi ada gabus di sini, di bukit dan ada di lembah. Oke, nah berarti jawaban anak-anak ibu semua udah benar. Kita berikan dulu apresiasi untuk anak-anak ibu. Ayo pertama dulu. Oke, tadi sudah ibu jelaskan ada gelombang longitudinal, transversal, dan gelombang pada air. Adakah anak-anak ibu yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Tanya, Ya. contoh gelombang transversal dan longitudinal dalam kehidupan sehari-hari apa aja Bu selain gelombang air? Oke. Nah, jadi ini terkait dengan apa yang telah kita lihat tadi pada gempa Cianjur. Nah, itu ada 2 gelombang, ada gelombang P dan gelombang S. Nah, gelombang P itu itulah penerapan dari gelombang longitudinal, sementara gelombang S adalah penerapan dari gelombang transversal. Sudah paham ya? Udah Bu. Oke, baik, kita telah selesai mempelajari definisi gelombang, karakteristik gelombang, dan menganalisis kasus gelombang pada air. Anak-anak ibu semua bagus hari ini telah menjawab LKPD dan juga belajar tentang besaran fisik pada gelombang. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Gelombang P dan S merupakan gelombang yang sering terjadi saat gempa bumi. Ya Bu, kalau dari kelompok kami, yang pertama itu gelombang air itu termasuk gelombang transversal Bu. Besaran-besaran fisik pada gelombangnya ada periode, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang dan frekuensi. Setelah menyimpulkan
Berarti Ibu anggap semuanya sudah bisa ya, Nak? Iya, Bu. Oke. Karena sudah bisa, Ibu tes dulu kalian untuk mengerjakan kuis. Silakan aktifkan kembali dirjeknya. Waktunya sudah habis dan semuanya Ibu lihat dapat 100. Rupanya dulu untuk kita semua. Soalnya cuma satu, jadi kalau benar satu ya apa sih artinya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang besaran bisnis pada gelombang. Nah, bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah mempelajari besaran bisnis pada gelombang? Ayo, siapa yang mau mengekspresikan perasaannya? Senang, Bu. Nah, ada yang kurang senang atau cukup senang? Tidak ada Bu, kami senang semua. Oke, alhamdulillah. Syukurlah anak-anak Ibu hari ini semuanya senang ya belajar besaran bisnis pada gelombang. Nah, untuk pertemuan kita yang akan datang, jangan lupa pelajari tentang persamaan gelombang. Jadi pelajaran kita hari ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.